Nyaris 40.000 orang hadir di SUGBK. Laga Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya pecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di Liga 1 2024 hingga 2025. Simak fakta lengkapnya di sini. Usai duel sengit melawan Persija, Persebaya siap tunjukkan kejutan di laga persahabatan. Persebaya baru saja melewati pertandingan menegangkan melawan Persija, namun mereka kini siap menghadapi laga persahabatan yang tak kalah seru. Paul Munster pun memberi bocoran strategi baru yang bakal mengejutkan lawan. Persebaya tanpa Bruno Moreira dan Malik Rizaldi. Akankah Madura United manfaatkan kelemahan ini? Persebaya dipastikan tampil tanpa dua pilar andalan mereka, Bruno Moreira dan Malik Rizaldi, dalam laga krusial melawan Madura United. Apakah absennya mereka akan mempengaruhi peluang kemenangan Persebaya? Komentar Paul Munster usai Persebaya Surabaya gagal menang di markas Persija Jakarta. Apakah ada keputusan wasit merusak jalannya pertandingan dan memengaruhi hasil akhir? Simak detail lengkapnya di sini. Duel Suramadu bakal panas. Paul Munster berjanji poin maksimal di genggaman Persebaya. Paul Munster tak ingin kehilangan kesempatan di duel Suramadu dan berjanji akan membawa Persebaya pulang dengan kemenangan penuh. Keberhasilan meraih 3 poin jadi prioritas utama bagi pelatih asal Irlandia tersebut. Simak detail lengkapnya di sini. Mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Persebaya Surabaya terbaru. Nyaris 40.000 orang hadir di SUGBK. Laga Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya pecahkan rekor jumlah penonton terbanyak di Liga 1 2024 hingga 2025. Simak fakta lengkapnya di sini. Menariknya, jumlah 39.395 penonton yang menyemut di SUGBK itu bukan hanya datang dari penonton umum atau The Jackmania, melainkan ada juga bonek. Diketahui ada sekira 5.000 bonek yang datang ke SUGBK untuk mendukung langsung Persebaya Surabaya. Adapun jumlah tersebut membuat Persija Jakarta mempertajam catatan rekor jumlah penonton terbanyak di musim ini. Karena sebelumnya Macan Kemayoran memiliki rekor sebanyak 28.027 penonton ketika menjamu Persita Tangerang di Jakarta International Stadium (JIS). Persija Jakarta mendominasi di 5 teratas daftar penonton terbanyak di musim ini. Jika laga melawan Persebaya Surabaya dan Persita Tangerang di posisi pertama dan kedua, ada partai saat menjamu Persib Bandung di Stadion Patriot Candrabhaga (27.760 penonton. Kemudian di urutan keempat ada partai Persija Jakarta ketika menjamu PSS Sleman di JIS yang dihadiri 27.522 penonton. Sementara laga tandang Macan Kemayoran ke markas Persebaya Surabaya Stadion Gelora Bung Tomo menjadi penonton terbanyak kelima, yakni 27.190 penonton. Rekor jumlah penonton yang saat ini dimiliki Persija Jakarta kemungkinan besar sulit untuk dipecahkan lagi. Mengingat ada selisih lebih dari 11.000 antara jumlah penonton Persija versus Persebaya dengan Persija versus Persita. Usai duel sengit melawan Persija, Persebaya siap tunjukkan kejutan di laga persahabatan. Persebaya baru saja melewati pertandingan menegangkan melawan Persija, namun mereka kini siap menghadapi laga persahabatan yang tak kalah seru. Paul Munster pun memberi bocoran strategi baru yang bakal mengejutkan lawan.
Persebaya Surabaya melakoni laga persahabatan melawan Sang Maestro FC di Stadion Gelora 10 November, Senin 14 April 2025. Mayoritas pemain yang diturunkan adalah mereka yang tidak bermain penuh saat tandang ke markas Persija Jakarta. Pelatih Persebaya Paul Munster menilai laga persahabatan tersebut bagus untuk tim, khususnya pemain yang kurang mendapatkan menit bermain. Pasalnya, mereka harus tetap terjaga di level tinggi kebugarannya. Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara tersebut juga mengungkapkan ada dua pemainnya yang tak bisa bermain melawan Madura United karena skorsing kartu kuning, yakni Malik Rizaldi dan Bruno Moreira. Munster akan melihat siapa yang bisa menggantikan Malik dan Bruno dalam beberapa hari ke depan. Meski tanpa Malik dan Bruno, Munster mengeklaim Persebaya tetap kuat. Pasalnya, Francisco Rivera dan Catur Pamungkas yang absen saat melawan Persija karena skorsing kartu kuning sudah bisa dimainkan. Persebaya tanpa Bruno Moreira dan Malik Rizaldi. Akankah Madura United manfaatkan kelemahan ini? Persebaya dipastikan tampil tanpa dua pilar andalan mereka, Bruno Moreira dan Malik Rizaldi, dalam laga krusial melawan Madura United. Apakah absennya mereka akan mempengaruhi peluang kemenangan Persebaya? Persebaya akan tampil pincang saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Minggu (20 April 2025) mendatang. Dua pemain Persebaya harus absen pada laga pekan ke-29 Liga 1 2024/2025 ini karena akumulasi kartu Bruno Moreira dan Malik Rizaldi. Pelatih Persebaya Paul Munster tidak terlalu khawatir absennya dua pemain kunci tersebut. Karena tiga pemain Persebaya lain yang di laga terakhir absen karena akumulasi kartu, Ariev Catur, Francisco Rivera, dan Dejan Tumba sudah bisa dimainkan. Ya, Bruno dan Malik diskors, tapi sekarang kami juga punya Rivera, Dejan, dan Catur yang kembali, jadi ya kami masih kuat, kata Paul Munster penuh percaya diri. Pelatih asal Irlandia Utara itu akan memanfaatkan waktu untuk mencari komposisi terbaik, termasuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh pemain absen. Jadi kami adaptasi dulu, baru kita lihat siapa yang siap, setelahnya kita tentukan siapa yang tepat menjalankan strategi, terang pelatih 43 tahun itu. Persiapan taktikal menghadapi Madura United akan dimatangkan Persebaya pekan ini setelah pekan lalu pasca menghadapi Persija memantapkan fisik pemain. Komentar Paul Munster usai Persebaya Surabaya gagal menang di markas Persija Jakarta. Apakah ada keputusan wasit merusak jalannya pertandingan dan memengaruhi hasil akhir? Simak detail lengkapnya di sini. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster kecewa timnya gagal mencuri poin penuh saat bermain di markas Persija Jakarta pada Sabtu 12 April 2025 lalu. Namun Munster tetap lega sekaligus senang karena Persebaya tidak kalah dan mampu membawa pulang 1 poin berkat hasil imbang yang diraih. Ya, bajul ijo julukan Persebaya Surabaya bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Tuan rumah cetak gol lebih dulu lewat Raihan Hanan 62 dan langsung disamakan oleh Flavio Silva 65. Munster cukup puas dengan performa anak asuhnya. Pasalnya Persebaya Surabaya tampil menekan di babak pertama dan babak kedua.
Pelatih berusia 43 tahun itu senang dengan respons Persebaya yang berhasil menyamakan kedudukan. Munster sejatinya berharap Persebaya Surabaya bisa cetak gol kemenangan, kendati gol kemenangan itu tak kunjung datang. Munster tetap lega karena anak asuhnya bisa mencuri poin di markas Persija Jakarta. Duel Suramadu bakal panas. Paul Munster berjanji poin maksimal di genggaman Persebaya. Paul Munster tak ingin kehilangan kesempatan di duel Suramadu dan berjanji akan membawa Persebaya pulang dengan kemenangan penuh. Keberhasilan meraih 3 poin jadi prioritas utama bagi pelatih asal Irlandia tersebut. Simak detail lengkapnya di sini. Langkah Persebaya mengejar pemuncak klasemen sementara Liga 1 Persib tetap menyala. Setelah membawa pulang oleh-oleh 1 poin dari Jakarta, Green Force bertekad tampil maksimal ketika menjamu Madura United dalam kurung MU Minggu 20 April 2025 nanti. Duel Suramadu dalam kurung Surabaya Madura ini diprediksi bakal berjalan ketat. Pelatih Persebaya Paul Munster mengatakan timnya bermain bagus ketika dijamu Persija di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung GBK Sabtu 12 April 2025 lalu. Kami bersiap untuk pertandingan selanjutnya, ungkap pelatih dengan lisensi UEFA Pro itu. Munster sebelumnya menyebut dia berusaha fokus dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Pasca Lebaran, Bruno Moreira CS memang menghadapi jadwal padat. Jadwal ini juga kurang menguntungkan bagi Persebaya, mengingat lawan-lawan yang dihadapi adalah tim kuat di Liga 1. Setelah berhasil mengamankan 1 poin dari lawatannya ke Jakarta, Persebaya akan menjamu Madura United. Paul Munster berjanji poin maksimal di genggaman Persebaya.